Jumpa lagi dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan buku yang ditulis oleh Malcolm Gladwell. Ini merupakan buku terbaru dari Malcolm Gladwell setelah buku-buku yang lain juga pernah dibahas di Rumah Baca. Yang pertama adalah Tipping Point, Blink, Outliers, What the Dog Saw, dan yang terakhir adalah David and Goliath. Nah, buku terbaru dari Malcolm Gladwell ini berjudul Talking to Strangers. Menelisik dari judulnya dan sekilas saya membaca ketika berjalan-jalan di toko buku, saya teringat pada peristiwa-peristiwa remeh-temeh yang biasa kita lalui sehari-hari. Saya waktu itu sering misalnya pergian dengan public transport, katakanlah dengan bus. Di perjalanan saya sering bertemu dengan orang asing yang saya kenal di dalam perjalanan. Ketika bertanya, mau kemana? Mau kemana Dik? Mau kemana Pak? Gitu. Dan saya jawab seadanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan standar, ramah tamah, biasa. Tapi kemudian ketika pembahasan sifatnya umum saya akan layani. Tetapi ketika bertanya hal yang sifatnya pribadi, mau kemana, tinggal di mana, pekerjaannya apa, gajinya berapa, langsung saya stop dan saya pura-pura tidur. Itu prinsip yang saya anut, bahwa saya tidak akan berbicara dengan orang yang belum saya kenal secara terbuka. Ini nanti akan kita bahas soal bagaimana kita menyikapi orang lain, apakah harus melihat mereka sebagai orang yang jujur atau tidak jujur. Hal yang lain adalah contoh yang sehari-hari, mungkin Bapak Ibu juga teman-teman pernah mengalami. Ketika waktu kecil kita diberi pesan pada orang tua, nah nanti ketika di jalan jangan berbicara pada orang asing, atau bahasa Inggrisnya don't talk to strangers. Orang tua saya kira wajar kalau mereka merasa tidak aman, merasa anaknya ketika keluar dari rumah mereka masuk ke hutan belantara, masuki medan pertempuran, medan peperangan yang akan bertemu dengan orang lain yang tidak mereka kenal, dan tentu dunia itu tidak steril. Banyak orang jahat ada di mana-mana. Nah, Talking to Strangers ini juga dibuka oleh Malcolm Gladwell dengan sebuah kisah menarik. Sang ayah yang ada di Inggris, kadang-kadang bermain di New York, di mana Malcolm Gladwell tinggal dan bekerja sehari di sana. Sang ayah suka tinggal di sebuah hotel yang menurut dia nyaman, dan di sana sering sekali dia ngopi di kedai dan berbicara dengan orang asing. Yang menarik dari cerita Malcolm Gladwell adalah sang ayah sangat asik menikmati perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang asing, tetapi dengan catatan dia tanya, apa yang Bapak bicarakan? Oh, saya bicara dengan, tadi ada teman baru, kita asik berbicara soal gardening. Kebetulan bapaknya adalah suka dengan berkebun. Dengan catatan pembicaraannya sifatnya apa, bukan siapa. Artinya dia tidak mau dibongkar bapaknya siapa, tinggal di mana, pekerjaannya apa, dan menikmati perjumpaan-perjumpaan dengan orang asing selama pembicaraannya sifatnya umum, ya, atau objek atau apa, ya, bukan siapa. Nah, pada sisi yang lain, saya juga pernah mendapatkan sebuah pesan dari teman yang sangat aktif di dunia intelijen. Dia mengatakan begini, hati-hati dengan orang yang punya tipe taksi ngetime. Apa itu taksi ngetime? Jadi begini, taksi ngetime itu umpamanya kita di suatu tempat, kemudian tiba-tiba didatangi oleh orang asing dan dia menawarkan bantuan. Yang paling benar dan paling aman adalah kita yang mencari, bukan kita yang dicari. Ketika kita dicari, maka itu menjadi bahan incaran. Bisa jadi kita bisa menjadi bahan incaran untuk diculik dan sebagainya. Nah, buku Talking to Strangers ini menjadi menarik. Terdiri dari 5 bagian. Nanti kita lihat ada 5 bagian di sini. Terdiri dari ada prolog, itu bagian pengantar, kemudian bagian 1 itu tentang mata-mata dan diplomat, 2 teka-teki. Kemudian bagian kedua menganggap orang lain pasti jujur. Nah,
bagian ketiga tentang transparansi, bagian keempat tentang pelajaran, dan bagian yang kelima adalah tentang pasangan. Yang disebut pasangan ini bukan suami istri, bukan. Tapi pasangan itu sebuah peristiwa, sebuah kejadian itu akan terjadi jika ada pasangan yang cocok, couple-nya cocok gitu ya. Nah, secara umum buku ini terbagi dari 5 bagian tadi, sepanjang 43 halaman. Dan sebagaimana buku-buku Malcolm Gladwell yang lain, itu selalu di Malcolm Gladwell karena dia penulis dan latar belakang sebagai jurnalis, ketika ingin memaparkan sebuah premis atau argumen, maka selalu dilengkapi dengan cerita-cerita yang dia peroleh dari lapangan dan juga riset-riset yang dia kembangkan dengan teman-temannya. Jadi kita ketika membaca buku Malcolm Gladwell selalu mendapatkan pencerahan dengan cerita-cerita yang baru, pengalaman-pengalaman baru yang kita tidak harus selalu dicekoi dengan pendapatnya Malcolm Gladwell, tetapi dengan membaca kemudian kita bisa menyimpulkan apakah kita setuju dengan argumen tersebut atau tidak. Nah, beberapa bagian yang menarik yang ingin saya sedikit bocorkan kepada teman-teman di sini, antara lain adalah soal apakah kejujuran itu, apakah kita perlu bertemu dengan orang hanya sekedar untuk membuktikan bahwa orang itu jujur atau tidak, atau membuktikan bahwa kita bisa meyakinkan pendapat kita dengan bertemu orang lain dan kita yakin bahwa kita bisa mengubah pendapat itu. Ternyata tidak. Ada contoh menarik yang disampaikan oleh Malcolm Gladwell di sini ketika dia menyampaikan betapa Perdana Menteri Inggris waktu itu namanya Neville Chamberlain, dan kemudian diikuti dengan Menteri Luar Negeri seperti Lord Halifax dan juga Neville Henderson, duta besar Inggris, ketika bertemu dengan Hitler. Waktu itu Perdana Menteri Inggris ingin berkontribusi pada perdamaian dunia dengan membujuk Hitler untuk menghentikan agresinya, karena waktu itu Jerman termasuk salah satu negara fasis di antara lain selain Italia maupun Jepang ya. Dan dengan bertemu dia ingin mengorek apa sih sebenarnya latar belakang Hitler dengan agresi-agresinya. Dan di situ malah justru celakanya. Ketika dia bertemu, dia merasa bahwa ketika pulang dia merasa menyimpulkan bahwa Hitler itu sebenarnya orangnya baik. Dia jujur, dia mengatakan bahwa saya tidak akan menyerang secara agresif negara-negara di tetangganya. Tetapi dugaan dari Neville Chamberlain salah besar, karena kemudian 6 bulan kemudian Hitler dengan pasukannya menyerang Ceko, kemudian Polandia dan negara-negara lain yang kemudian dikuasai oleh Jerman waktu itu. Pelajaran penting dari sini adalah barangkali si Neville Chamberlain bisa segera memutuskan untuk menghentikan agresi dengan menyerang Jerman lebih dulu tanpa harus bertemu dan meyakinkan bahwa Hitler itu orang baik atau orang jahat. Karena terus terang Neville Chamberlain tidak mengenal betul luar dalam karakter dari Hitler itu sendiri. Nah, cerita yang lain adalah soal mata-mata. Kita bisa tahu bahwa contohlah CIA ya. Jadi CIA ini punya reputasi panjang dalam dunia mata-mata, tetapi pada kenyataannya dia kebobolan dengan intelijen yang berasal dari Kuba, yang ditanam di Kuba, ternyata dia agen ganda. Dan mata-mata Amerika untuk Kuba ini bernama, mereka dikenal sebagai Ratu Kuba atau Annabelle Montesque. Jadi kesimpulannya sekalipun bahwa negara Amerika atau badan intelijen sekelas CIA sekalipun tidak mampu menembus rahasia-rahasia relung manusia yang ada di dalam, dengan cara karena dia tidak mengenal betul siapa sebenarnya si agen mata-mata ini. Beberapa cerita yang saya sampaikan tadi ingin menunjukkan bahwa pada kesimpulannya sebenarnya kita merasa berhasil untuk membongkar rahasia seseorang, kepribadian seseorang dengan bertemu, berbincang-bincang, wawancara dan sebagainya, tetapi tidak sepenuhnya berhasil karena kita tidak mampu membongkar sisi terdalam dari manusia. Pertanyaan pentingnya di sini adalah seberapa efektifkah
wawancara yang dilakukan oleh Human Resources Development ketika merekrut karyawan baru. Hanya banyak terjadi karyawan-karyawan yang diwawancara, baik maupun dengan seperangkat tools psikologi sekalipun, tidak akan mampu membongkar rahasia terdalam manusia karena ada banyak lapis-lapis yang tidak mampu kita bongkar. Hanya sekedar wawancara sekalipun atau dengan tes sekalipun tidak akan berhasil. Karena di tengah-tengah pasti ada sesuatu yang tidak mampu kita atasi. Nah, premis lain yang ingin disampaikan oleh Malcolm Gladwell adalah soal kadang-kadang karakter seseorang yang ditampilkan di depan publik itu bisa berbeda dengan apa yang semestinya disampaikan. Artinya bahwa kita melihat karakter orang ini sebenarnya nggak jujur, tapi sebenarnya dia jujur. Atau sebaliknya, orang yang kelihatan soleh, yang jujur, sebenarnya dia menyimpan sesuatu dan itu menjadi sebuah bagian dari sandiwara. Ada kisah menarik tentang kasus Amanda Knox, ya, ada terjadi pembunuhan. Waktu itu ada sebuah pasangan ada sebuah pembunuhan dan ada seorang wanita yang dituduh sebagai pembunuh karena gerak-geriknya, cara dia menyikapi korban pembunuhan itu sebagai seperti orang psikopat ya. Jadi tidak ada empati, tidak ada simpati. Padahal memang karakternya begitu gitu. Gara-gara ketidakcocokan karakter antara apa yang ada dalam hatinya dengan apa yang terlihat oleh orang lain itu justru menjadi bumerang bagi dirinya, kemudian dituduh sebagai pembunuh. Meskipun pada beberapa tahun kemudian terbongkar bahwa memang dia tidak bersalah. Itulah kurang lebih sekelumit tentang buku Talking to Strangers. Ini buku sangat menarik untuk dibahas, terutama pada teman-teman yang bergerak di meminati bidang psikologi atau teman-teman yang bekerja di Human Resources Development. Kita bisa melihat plus minus bagaimana sebenarnya menyikapi ketika kita berbicara dengan orang asing. Dan juga menjadi semacam panduan praktis ketika kita bertemu dengan orang asing di jalan. Ini nanti juga menjadi catatan kecil bagi ajaran agama, misalnya di Islam ada suudon, kusnudon gitu. Kita harus selalu berpikir prasangka baik pada orang. Tetapi tidak berarti bahwa prasangka baik mengurangi rasa kewaspadaan. Jangan sampai tergiur pada penampilan, cara berbicara, sehingga kita mudah tertipu. Tapi juga tidak serta-merta kita selalu curiga, karena kadang-kadang apa yang terlihat, apa yang diucapkan, gerak-geriknya itu berbeda dengan apa yang seharusnya. Semoga buku dari Malcolm Gladwell yang terbaru ini menginspirasi kita semua. Salam rumah pecah.